Gereja Rumah Tuhan, kok bisa kebakar? Gedung gereja Christ Cathedral di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, dilanda kebakaran hebat pada Senin 27 April 2020. Gedung ini memiliki sebuah gedung gereja yang megah yang diberi nama Christ Cathedral, si jago merah atau api, tanpa membesar, melahap rumah peribadatan tersebut dan meluluhlatakan hampir sebagian besar bangunan gereja. Teteskan air mata melihat dan menyaksikan gedung gerejanya dilalap si jago merah. Ada yang mempertanyakan, kok rumah Tuhan bisa kebakar? Dan tentu ada banyak lagi pikiran dan pendapat yang berseliweran bertanya-tanya. Gedung gereja bukan rumah Tuhan. Mengapa? Mungkin jika pertanyaan ini dilontarkan kepada banyak orang atau jemaat, akan banyak yang menjawab pengertian gereja adalah sebuah gedung yang digunakan jemaat Kristen untuk beribadah dan berjumpa dengan Tuhan, atau arti kata lain, rumah Tuhan. Maka tidak heran saat ini ada kesan kuat bahwa gereja seperti bioskop, tidak lebih tempat sebuah pertunjukan dan hiburan, atau kata lain entertainment. Kemudian orang ke gereja untuk mencari acara yang menarik dan memuaskan seleranya. Bila gedung gereja dipenuhi oleh orang entah karena terpikat oleh Tuhan Yesus atau program acaranya, tanpa peduli semua orang akan menilai sukses. Gereja penuh. Gereja hanya dipahami sebagai sebuah gedung, tempat, acara, atau petunjukan. Pemahaman yang salah tentang gereja akan membuat sebagian jemaat menjadikan gereja sebagai ajang pamer. Untuk memamerkan apa yang mereka punya. Seperti baju mahal, tas mahal, sepatu mahal, jam tangan mahal. Dengan merek internasional yang diimpor dari luar negeri. Hal demikian tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Apa sih gereja itu sebenarnya? Saya kemudian mencoba search atau mencari kata gereja dalam Alkitab elektronik di handphone. Dan hasilnya nihil alias tidak ada. Kok kata gereja yang begitu identik dengan kehidupan kekristenan tidak ada di Alkitab? Lalu mengapa bisa kata itu tidak ada dalam Alkitab? Ternyata kata gereja berasal dari bahasa Portugis, igreja. Kata igreja itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, eklesia. Eklesia yang berarti dipanggil keluar. Ek itu keluar. Klesia atau kaleo, dari kata kaleo itu artinya memanggil. Jadi sebenarnya yang dimaksud gereja adalah eklesia dalam bahasa Yunani, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai jemaat. Jadi gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar. Seperti bangsa Israel yang dipanggil keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dari perbudakan kepada kemerdekaan. Begitu pula gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar dari perbudakan dosa menuju kepada kemerdekaan di dalam Kristus. Dengan demikian, bahwa gereja bukanlah soal gedung. Karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 3:17. Jadi, yang dimaksud gereja dalam bahasa Inggris yang disebut church, bahasa Portugis igreja, dan bahasa Yunani eklesia adalah saya dan saudara. Kita semua telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena saudara adalah gereja, maka saudara dan saya
dapat memuji Tuhan dimanapun saudara dan saya berada. Tidak tergantung kepada tempat, bangunan, atau gedung. Tidak tergantung kepada alat musik, sound system, penyanyi, atau kelap-kelip lampu warna-warni, atau juga teknologi multimedia yang canggih. Damai dan ketenangan ibadah itu ada di dalam hati kita. Ya, di hati kita, di dalam dan bukan di luar. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah gerejanya, bait kudusnya, tempat kediamannya, saudara dan saya dapat menyembah Tuhan di rumah, di kamar, saudara yang kecil, di ruang tamu, di meja makan, seperti yang kita alamin saat ini di mana-mana di seluruh dunia. Corona mengajarkan dan mengingatkan kita arti gereja yang sesungguhnya. Sadarlah bahwa gereja sekali lagi bukan bangunan, bukan gedungnya. Kita bisa beribadah di mana saja, kapan saja, di restoran, di jembatan, di bawah pohon, di taman, dan toko-toko. Stop berjualan gereja hanya di gedung. Ibadah di gedung atau mempunyai gedung juga bukan suatu kesalahan selama tidak keluar dari arti dan makna yang sesungguhnya. Sebab sering kita tak sadar membawa orang ke gereja di dalam arti ke gedung, ke programnya, ke acaranya, ke dekorasinya. Tetapi kita lupa dan akhirnya tidak membawa pengenalan akan pribadi Tuhan Yesus yang sesungguhnya yang menjadi kepala gereja. Mengapa bait Allah di Yerusalem dihancurkan? Seandainya Tuhan memerlukan gedung atau bangunan, bait Allah atau bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Salomo sekitar abad ke-10 sebelum Masehi untuk menggantikan kemah suci Musa, ia tidak diizinkan dan tidak dibiarkan hancur dan tidak berfungsi lagi. Bait suci di Yerusalem telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus akan dihancurkan. Itu dicatat saat pertama di Matius 24 ayat 2. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Yang kedua di Markus 13 ayat 2. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Yang ketiga, di Lukas 21 ayat 6. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nubuat Tuhan Yesus ini secara tepat telah digenapi pada tahun 70 Masehi. Setelah Tuhan Yesus bernubuat, bangsa Romawi dipimpin oleh Jenderal Titus membakar dan merobohkan bait suci yang di Yerusalem sampai dasar pondasinya. Dan sejak itu sampai sekarang ini tidak ada lagi bait suci di Yerusalem. 2 Korintus 5:17 menyebutkan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah ciptaan baru. Kita yang telah beriman kepada Tuhan adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari posisi kita sebagai ciptaan lama. Maka cara ibadah lama yang berpusat pada menekankan pada keinginan daging atau jasmani dipimpin oleh roh manusia kepada posisi sebagai ciptaan baru. Cara ibadah baru berpusat atau menekankan rohania, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di mana ibadah yang berpusatkan kepada kehadiran Kristus. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dia hadir. Cukup 2-3 orang berkumpul. Ingat,
Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini atau bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Saya Daniel Ong dari Gereja Oikos Online Australia. Tuhan memberkati.